Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Ade Armando mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran ya. Ini kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu. Kalau secara sholatlah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya memang tidak ada ya. Pernyataan ini betul kalau kemudian itu merujuk kepada perintah sholat 5 waktu secara detail, yang itu ditulis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi secara umum ada. Perintah sholat 5 waktu secara umum ada. Yang kemudian nanti dirinci dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini memang kalau kita perjelas ya, ketika Ade Armando mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran, ya, kalau itu memang perintahnya yang dimaksud oleh Ade Armando adalah perintah yang merujuk letterlek bahwa maghrib, nama-namanya itu memang tidak ada. Tapi secara umum ada ya. Nah, dia mengatakan memang saya tidak dalam Al-Quran tidak ada, makanya adanya dalam hadis. Ya, itu betul juga karena dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu diajari oleh malaikat Jibril hari pertama itu di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, dan sholat itu di antara kedua waktu yang telah saya ajarkan, kata malaikat Jibril alaihissalam. Oke, sampai situ ya. Sebenarnya itu muncul kata-kata itu adalah ketika membalas di sebuah channel yang kemudian mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa ketika tidak menjalankan syariat berarti mengingkari Islam. Nah, ini juga harus diperjelas ya. Orang tidak sholat itu belum tentu mengingkari Islam. Ya, ini makanya Dermando mungkin mengatakan ya nggak gitu juga gitu loh. Orang mungkin nggak sholat itu bisa jadi faktornya mungkin karena malas. Yang kedua mengingkari. Kalau itu mengingkari sesuatu yang bersifat kewajiban maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak mengingkari Islam, tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi dia tidak sholat karena malas, dia tidak disebut kafir, tapi fasik. Sampai sini memang harus dijelaskan ya. Memang kadang-kala ada beberapa orang yang kemudian mengatakan, ya pokoknya orang mengingkari syariat Islam, ya tidak melaksanakan, mohon maaf, tidak melaksanakan syariat Islam itu berarti mengingkari Islam. Tidak melaksanakan syariat berarti mengingkari Islam. Ini harus diperjelas dulu. Tidak melaksanakan syariat karena apa? Kalau karena malas dia tidak kafir ya. Kalau kemudian dia tidak menjalankan syariat itu karena mengingkari kewajiban syariat itu maka dia kafir gitu ya. Tapi kan masalah mengkafirkan itu ya harus hati-hati betul. Kalau misalnya ada 99 tanda bahwa dia bisa dibilang kafir, tapi masih ada satu isyarat bahwa dia masih muslim, maka kita wajib memenangkan perkara yang satu ini yang masih dianggap muslim itu ya. Karena dalam kaidahnya lebih baik salah menganggap bahwa seseorang itu muslim ya padahal dia kafir, daripada salah menuduh ya seorang muslim itu kafir padahal dia masih muslim. Ya, itu berat para pemirsa masalah takfir. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Ahmad Musayyar menulis sebuah kitab yang berjudul Qadiyatut Takfir ya. Permasalahan mengkafirkan itu sangat luar biasa. Beliau memberikan contoh-contohnya dan banyak yang kemudian aliran-aliran menyimpang yang kemudian itu salah memahami ya dalam mengkafirkan itu ya. Oke, kita kembali. Bagaimana sih sebenarnya sholat 5 waktu itu? Kalau kita lihat ya memang ada dalam Al-Quran itu secara umum ada. Tapi kalau kita mau melihat itu namanya penafsiran beda-beda ya. Nah, itu dalam surat Ar-Rum ayat 17-18 itu ada perkataan ya yang pendapat daripada para ulama yang kemudian menafsirkan bahwa itu adalah isyarat. Tapi tidak secara letterlek, tidak secara jelas. Itu hanya tersirat saja. Itu menunjukkan 5 waktu ya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah. Fasubhanallahi. Ini kata fasubhanallah ini artinya shollu lillahi. Ya, salatlah untuk Allah. Jadi
ketika disebutkan fasubhanallah ini adalah kalimat ya berita, khobar, tapi dimaknai yaitu adalah shollu alaihi, salatlah untuk Allah ya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 143 ya, minal musabbihin artinya minal musallin, yaitu orang-orang yang sholat. Tasbih itu dimaknai dengan sholat. Nah, hina tumsun, tumsuna itu adalah maksudnya maghrib dan isya ya. Hina tumsun wa hina tusbihun, yaitu ketika di pagi hari ya, di waktu subuh itu adalah sholat subuh ya. Kalau tumsun itu adalah petang ya, maksudnya maghrib dan isya. Nah, kemudian kalau ketika asyian itu diartikan sholat asar ya. Tuzhirun itu adalah sholat zuhur. Jadi pas ada 5 ya. Tumsun itu ada 2, maghrib isya. Tusbihun sholat subuh. Kemudian asyian itu sholat asar. Kemudian ada yang tadi tuzhirun sholat zuhur ya. Itu ayat pertama ya. Ayat yang kedua adalah surat Qaf 39 sampai 41. Wasabbih di sini artinya wasolli, dan sholatlah ya. Ya. Di sini kalau qabla tulu'i ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, 39-nya ya. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Nah, wa qabla ghurub itu adalah sholat zuhur dan asar. Kalau sebelum terbit matahari adalah sholat subuh. Qabla tulu'i syamsi sholat subuh, wa qabla al-ghurub sholat zuhur dan asar. Karena sholat zuhur dan asar itu sebelum terbenam matahari ya. Dan ayat selanjutnya wa minal laili ya. Fasabbihuhu ya, wa minal laili fasabbihu, dan minal laili fasabbihu artinya adalah ada yang memaknai sholatlah kamu di malam hari, yaitu sholat maghrib dan isya. Nah, ini ya, ada 5 juga dalam surat Qaf ayat 39-41. Kalau tadi dalam surat Rum 17 sampai 18 ada 5. Kalau ini dalam surat Qaf 39-41 juga ada 5. Ya, qabla tulu'i syamsi berarti subuh, qabla al-ghurub zuhur dan asar, wa minal laili fasabbihu itu adalah sholat maghrib dan isya ya. Jadi ada 5 ya. Ayat ketiga yaitu dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulfam minal laili. Tarafayin nahari itu menurut Imam Mawardi ya, dan lainnya dalam kitab-kitab ulama lain itu adalah sholat subuh ya. Itu torful awal. Nah, torful sani yaitu sholat zuhur dan asar. Ini juga itu 1, 2, 3. Wa zulfam minal laili, maghrib dan isya. Ini 5 juga. Dalam surat Hud ayat 114. Ya, torofayin nahar itu adalah ada 2 ujung daripada nahar itu siang hari ya. Ujungnya adalah yang pertama, ujung yang awal permulaan itu subuh. Kemudian ujung yang lain ya itu adalah zuhur dan asar ya. Kemudian wa zulfan minal laili, wa zulfan minal laili, kita baca wa zulfan minal laili, itu adalah diriwayatkan oleh Hasan Basri ya, perkataan Rasulullah, tafsiran daripada Rasulullah adalah sholat maghrib dan isya. Nah, ini 5 juga ya, ada juga dalam Al-Quran ya. Ya. Jadi kalau kata Ade Armando memang secara sekilas memang nggak ada, secara letterluck memang nggak ada, secara tersurat nggak ada, tapi secara tersirat para ulama ada yang menafsirkan berdasarkan hadis, berdasarkan riwayat ya, itu juga ada 5 daripada ayat Al-Quran itu, meskipun tidak ditulis atau firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak subuh, zuhur, asar gitu, enggak ya, pakai ciri-ciri torofayin nahar wa zulfam minal laili ya. Kemudian tadi dalam surat Rum itu adalah apa? Hina tumsun, tusbihun ya. Itu wa asyian wa hina tuzhirun ya, itu subuh ya. Asyian itu asar ya. Terus kemudian tumsun tadi maghrib sama isya, tusbihun subuh, tuzhirun zuhur, asyian asar ya. Nah, yang keempat sekarang ya. Ayat yang keempat yaitu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dalam surat Al-Isra ayat 78 ya.
Itu duluki syamsi itu menurut Imam Mawardi, Imam Baqawi dan lainnya dalam kitab tersebut adalah ketika zawal atau tergelincir matahari, yaitu sholat zuhur, asar, zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil laili yaitu malam dan gelapnya, yaitu maghrib isya. Ini dua empat ya. Wa Quran al-fajri itu sholat subuh. Berarti ini 5 juga di sini ya. Duluki syamsi ya. Di duluki syamsi zuhur asar, ghasaqil laili maghrib isya, wa Quran al-fajri ya, itu adalah apa? Sholat subuh. Ya, itu yang ketiga ya dalam surat Al-Isra ayat 78. Ayat yang keempat yaitu hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini kita fokusnya adalah kepada sholatil wusta. Sholatil wusta ini ada beberapa pendapat ya. Itu ada yang mengatakan sholat subuh ya, itu pendapat kedua. Sholat zuhur, pendapat ketiga adalah sholat asar ya. Ini yang sering saya pakai ini ya, pendapat ketiga ini ya. Meskipun banyak riwayat yang lain ya. Pendapat keempat sholat maghrib, sholat wusta ini, karena dia tidak bisa dijamak, tidak tidak bisa dikosor ya. Kalau 3 itu ya, di tengah-tengah hitungan dia, tidak yang terkecil, tidak yang terbanyak. Terkecil 2, yang terbesar, yang terbanyak 4, dia 3 gitu kan. Jadi di tengah-tengah. Itu maksudnya ya, dan tidak bisa dikosor di waktu musafir ya. Pendapat yang kelima adalah mungkin salah satu dari sholat 5 waktu, tapi tidak dimaksudkan maksudnya wusta itu tidak dijelaskan, tidak diterangkan ya. Nah, kalau kemudian baru dalam hadis itu dijelaskan secara rinci ya. Jadi kita punya 5 ya, ada 4 ayat ya. 5 sorry. Ada 5 ayat yang kemudian itu bagus sekali untuk kita renungi tentang adanya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Nah, di sini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada sholat 5 waktu itu dalam Al-Quran. Ya, kalau secara umum kata-katanya memang tidak ada ya. Tapi kalau secara penafsiran, ada ulama dan beberapa, bukan hanya satu ya, beberapa ulama yang kemudian dari 5 ayat itu mencoba untuk menafsirkan ya, dari berbagai surat dan ayat tadi ada yang menunjukkan isyarat sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Meskipun nanti memang benar secara rinci itu dalam hadis ya, itu ya. Jadi ini buat pengetahuan bersama, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin giat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.